kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 Yaitu ayat 1. mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32. Oke. Pasal 32 ayat Iya. 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena Iya. saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa sebetulnya, tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya Iya. ini bukan editor video. Pasal 32 ayat 1 ya. Pasal 32 ayat 1. Iya. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Oke. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Iya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun Iya. nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong Oh, yang sebetulnya. motong-motong yang memotong pidato. menjadi 30 detik itu. Oh, Dia oke. sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya ya. Oke. Sebetulnya Because itu you were the common enemy ya at the time ya. kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah, dan itu nggak sama sekali nggak dianggap di Nggak persidangan. dia. Saya Oke. bawa itu karya-karya saya. Iya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip, dan Iya. coba lihat background Iya. saya sebagai Iya. wartawan. Iya. Kalau semua orang yang salah menulis caption, Iya. salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah Penjara. pidana, Iya. penjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Iya. Jadi saya itu punya akun Facebook Ya. itu sejak 2008. Kan 2008 itu saya punya akun Facebook dipakai untuk segala macam sebetulnya. Oke. Jadi punya banyak kawan ya gitu karena saya dosen gitu ya. Jadi punya banyak kawan-kawan dosen di luar negeri untuk penelitian. Bahkan juga saya dapat beasiswa juga ke S3 ke Belanda segala macam itu dapatnya dari Facebook informasinya begitu. Oke. Jadi kita bertukar segala macam penelitian segala macam. Nah, yang Backgroundnya apa, Bung Boni ini? saya itu S2 di Amerika, Iya. Southeast Asian Studies. Oh, Lalu oke. kemudian S3-nya di Leiden, di antropologi sama sosiologi. Oke, ya. oke. Nah, jadi itu yang saya lakukan sebenarnya menggunakan Facebook. Oke. Jadi kan kalau kita mengajar di kelas Iya. gitu kan cuman 45 Iya. students gitu Iya, kan iya. yang mendengarkan kita. Iya. Tetapi kalau saya posting artikel itu Iya. di di Facebook, Facebook. itu kan lumayan banyak itu. Oke. Kebetulan juga yang follower saya di Facebook dulu itu lumayan itu sampai 5.000 kalau nggak salah itu sebelum di Di take ban. down sama polisi. Oke. Iya. Dan nggak Gitu. dikembalikannya? Nggak dikembalikan. Nah, jadi pada tahun 2016 itu sebelum Pilkada DKI, kemudian itu ada gitu saya pulang ngajar itu malam-malam itu saya ingat itu pada tanggal berapa jadinya itu bulan Oktober 2016 saya pulang mengajar malam-malam naik kereta api dari Jalan Sudirman terus sampai Depok begitu. Nah, saya buka tuh Facebook seperti biasa. Iya. Itu ada muncul tuh video, potongan video 30 detik. Iya. Itu yang videonya Ahok Iya. yang mengatakan bahwa dibohongi pakai surat Al-Maidah. Oke. Jangan mau dibohongi. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah. Iya. Nah, itu persisnya begitu. Iya. Nah, cuman ada analisis fonologi sebetulnya ya. Kata pakai itu sangat ini. Itu kan kalau suara itu kan begini-begini ya, Mas Iya. ya, grafiknya ya. Iya. Terus naik. Iya. Nah, kata pakai itu yang paling rendah. Iya. Sehingga
pada malam itu saya ketika mendengarkan itu tidak menggunakan earphone, itu tidak kedengaran. Iya. Sehingga saya mencoba membuat caption terhadap video itu nggak masuk itu kata pakai. Oke. Jadi dibohongi surat Al-Maidah. Oke. Itulah yang menurut pelapor ini saya itu sengaja. Yang melaporkan siapa waktu itu? Ininya tim sesnya Ahok waktu itu, tim sesnya. Iya. Jadi dia merasa bahwa saya itu sengaja untuk men-spin gitu ya, memelintir. Sama sekali nggak ada, saya ini bekas wartawan. Iya. Lalu saya menjadi dosen, nggak ada sama sekali maksud untuk itu. Itu murni Lalu karena dia laporkan gunakan pasal? Nah, kalau tidak salah itu saya dilaporkan menggunakan pasal 27 Undang-Undang ITE itu ayat berapa ya? 3 nggak salah. Ini ya, tidak menyenangkan itu. Mencemarkan nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan kalau nggak salah itu pasal 3 Undang-Undang ITE. Nah, tetapi lalu kemudian saya diperiksa menggunakan pasal 28 ayat 2 di Reskrimsus Polda Metro Jaya, itu penyebaran kebencian berdasarkan sara melalui media sosial gitu ya. Bahar kena ini juga. Betul itu. Nah, kita zaman itu kan. Nah, cuman kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27 mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 ayat 1 mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Pasal 32 kalau nggak salah ya. Pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya ini bukan editor video. Pasal 32 ayat 1 ya. Pasal 32 ayat 1. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya ya. Sebetulnya because you were the common enemy ya at the time. Kira-kira begitu. Saking bodohnya mereka melihat bahwa saya ini sumber masalah. Nah, makanya waktu di pengadilan sebetulnya kan saya tantang mereka. Sebetulnya kalau Anda mengerti apa yang disebut sebagai audience studies, audience research, itu ada itu orang sampai S3 itu kuliahnya, gitu ya. Research audience itu adalah kita melakukan research ke audience itu apakah betul saya menimbulkan keonaran. Bagaimana Anda membuktikan itu? Sementara Anda tidak pernah melakukan melakukan riset. Tapi jangan salah, gitu. Sekarang sudah ada putusan MA bahwa ada yang namanya keonaran virtual. Cuma bagaimana? Jadi dalam kasus Habib Rizik akhirnya dibilang ya memang tidak terbukti ada korban jiwa, ada korban harta, tapi ada keonaran virtual ya. Udah. Iya Mas, maksudnya kan sebetulnya kan itu asumsi karena tidak ada basis akademisnya. Itu yang saya tentang. Itu kan ada ilmunya sendiri orang bagaimana caranya menyimpulkan. Pokoknya kalau itu dianggap menimbulkan keonaran. As long as Anda ditarget maka Anda mesti sekolah dulu. Itu soal masa lalu saja ya, flashback. Tapi saudara sekalian, saya agak surprise ya. Nah, itu kan kadang-kadang susahnya media ya, nggak lengkap. Saya baru tahu kalau beliau ini punya pendidikan yang sangat tinggi dari luar negeri pula. Jadi tadi S2 dari Amerika Serikat, S1-nya di Indonesia. Di Indonesia. S1-nya di Indonesia. Saya di Fakultas Sastra Inggris. Sastra Inggris. Universitas Udayana. No wonder. Jadi Sastra Inggris Universitas Udayana, S2-nya Southeast Asian Studies di Amerika, Ohio University. Di Ohio University Bill Little ya? Enggak, itu Ohio State kalau. Ohio State, Ohio top ya. Jadi yang lebih mahal sedikit. Yang lebih mahal sedikit. Yang lebih tua kita 1804 kalau yang lebih mahal biasanya. Kalau ada state-nya itu agak murah itu. Karena kalau di Amerika universitas yang ada state-nya itu justru universitas yang murah. Yang sebetulnya sih dua-duanya public university. Public juga ya. Tapi tidak menggunakan state. Iya. Ya kan. Berarti masih mahalan saya Notre Dame. Iya. Mahal doang. Tapi waktu itu saya dapat Fulbright. Nggak salah itu sekolah Katolik nggak salah. Sekolah Katolik. Notre Dame.
walaupun tidak full dan tidak bright saya, tapi paling tidak dapat full bright. Lalu S3-nya di Leiden ya, ngambil antropologi. Antropologi sosiologi. Oke, itu luar biasa ya, strong education ya, strong background. Dan itu sama sekali nggak dianggap di Nggak persidangan. Saya bawa itu karya-karya saya. Iya. Saya ini mengajar loh bagaimana cara mengutip. Dan coba lihat background saya sebagai wartawan. Kalau semua orang yang salah menulis caption, salah mengutip, kemudian itu semua harus masuk ke ranah pidana, penjara. Itu banyak sekali wartawan dan penulis dunia yang akan masuk penjara. Iya, sama saja dengan ketika kita menyampaikan data dan data kita yang kita sampaikan itu keliru. Lalu tiba-tiba data keliru itu diadukan ke polisi, kayak Korea Utara kita jadi. Iya, Cuma bedanya kalau Korea Utara langsung hukuman mati, kita penjara doang. Betul, Mas. Betul. Jadi nggak mungkin kita mau berdemokrasi dan kultur akademiknya baik kalau sebentar-bentar penjara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik sesungguhnya ya. Tetapi jangan lupa nanti pukul 20.00 tonton wawancara saya dengan Yusuf Hamka ya. Mudah-mudahan sobat berkenan dengan sosok ini, menarik ya. Nakal waktu mudanya katanya, suka berkelahi. Tetapi sekarang menjadi bos CMNP, perusahaan ex Tutut. Tapi dia tidak ambilnya dari Tutut, tetapi ambilnya dari pihak asing yang menguasai CMNP sesungguhnya. Menarik perbincangannya mengenai dapat mandat sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur ya. Malah telepon Anies dan Ahok. Nah soal Anies dan Ahok ini namanya politik ya. Belakangan Anies dan Ahok kelihatannya akrab. Padahal kalau disurvei mereka bersaing sesungguhnya. Anies nomor 1, Ahok nomor 2. Tetapi bagi Kim, koalisi Indonesia menggugat, koalisi Indonesia maju ya, kemajuan. Anies dan Ahok walaupun dengan elektabilitas paling tinggi bukan pilihan. Ya. Kalaupun mereka mau memilih Ridwan Kamil. Tapi dengan tricky, baik Anies maupun Ahok tidak nyalon. Itu yang menjadi persoalan. Nah, PDIP kelihatannya tahu diri. Ahok pun tahu diri dia. Dia menganggap bahwa kalau diberikan kesempatan dia berusaha membereskan ke Jakarta. Tapi dia tahu tidak gampang atau tidak mudah untuk dicalonkan karena sekarang PDIP bisa jadi partai jomblo. Kalaupun dia bergabung dengan PKS misalnya, maka calon gubernurnya Anies. Nah tapi Anies sendiri sekarang berusaha digoyang untuk dijomblokan partai pendukungnya atau dinolkan bahkan. Sehingga Anies tidak bisa nyalon. Itu skenario yang sedang dijalankan. Jadi tidak heran kalau dalam posisi yang kepentingannya sama-sama dipojokkan oleh penguasa baik Istana Baru maupun Istana Lama, mereka akhirnya justru menjalin komunikasi. Nah ini hal yang menurut saya hal yang menarik justru ya. Seperti pengakuan Anies misalnya, intens komunikasi dan Ahok, Anies ungkap topik yang tak pernah dibahas ya. Kemudian Anies Ahok tak akan bisa berduet di Pilgub Jakarta karena terhalang undang-undang, tapi bisa diwujudkan dengan cara ini. Tapi caranya adalah mengubah undang-undang pilkada, maju ke MK atau memberikan tafsir. Tafsirnya itu adalah yang tidak boleh jadi wakil itu kalau dia terpilih melalui pilkada. Tapi dia kan tidak terpilih melalui pilkada, dia hanya menggantikan, tidak penuh waktu. Kita tidak tahu ya apakah ada upaya untuk ke sana, tapi rasanya mereka bukan orang yang suka mengubah aturan. Dan kita tahu bahwa kalau mereka bersatu ya bisa dikatakan selesailah pilkadanya ya. Selesai pilkadanya ya.
Dan saking kuatnya Anies dan Ahok ini, berdasarkan survei Burhanuddin Muhtadi misalnya, nama Anies dan Ahok ini bisa disebutkan tanpa ada pengarahan terlebih dahulu. Jadi memang top of mind-nya ya orang Jakarta, kalau nggak Anies, Ahok sesungguhnya. Kalau Ridwan Kamil kan lebih identik dengan Jawa Barat. Contoh ya ini ya. Sementara diketahui dalam survei indikator, Anies Baswedan unggul pada simulasi top of mind di Pilkada Jakarta 2024 dengan dipilih secara spontan oleh 39,7% dari total responden. Ini kami sebut sebagai strong voters karena mereka bisa menyebut nama calon gubernur tanpa kami brief nama-nama yang akan maju, kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya secara daring. Ya, posisi di bawah Anies yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan perolehan suara 23,8%. Disusul mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 13,1%. Jadi jauh sekali bedanya ya. Ini top of mind, strong voters. Mereka bisa menyebutkan tanpa diarahkan terlebih dahulu ya. Karena kalau mereka tidak mengenal calon-calonnya ya disebut dulu biasanya calonnya siapa aja. 11% unggul Anies Baswedan dari Ahok dan kemudian 26% dari 26,5% lah kurang lebih dari Ridwan Kamil. Jadi memang jauh. Tapi sekali lagi bagi Kim, Anies dan Ahok ini tidak perlu. Bahkan ada kecenderungan ingin dibuang, ya. Why? Ya sederhana, mereka tidak ingin yang berkuasa di luar koalisi mereka. Anies kan di luar koalisi Kim. Dan Anies tidak mungkin dikimkan ibaratnya. Karena dia punya strong supporters sendiri. Yang berbeda dengan Kim, berbeda dengan Istana Lama dan Istana Baru. Maka wacana ya yang disampaikan Habibur Rahman yang sudah saya singgung tadi. Ya aneh bin ajaib. Ya kan? Karena dia bilang pernah, tadi judulnya apa ya? Pernah terpecah belah. Politikus Gerindra minta lupakan Ahok dan Anies. How come? Penyebab perpecahannya Habibur Rahman sendiri. Bukannya dia pada waktu itu ngegeng, ya kan? Dia ada di kelompok Anies yang disupport Prabowo, lalu Ahok ada di kelompok Jokowi. Sekarang Jokowi sama Ahok damai, Jokowi sama Prabowo damai. Kok kemudian dia melarang Ahok sama Anies damai juga. Loh kok gimana? Sekali lagi kita bacakan apa yang dituliskan oleh Suara Nasional ya. Pernah terpecah belah, politikus Gerindra minta lupakan Ahok dan Anies. Masyarakat Jakarta tidak perlu mendukung Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Ahok keduanya memunculkan perpecahan di masyarakat Jakarta. Loh kalau mereka bersatu nggak akan pecah lagi. Yang menjadi faktor pembelah itu adalah Kim justru saat ini ya. Lupakan dua orang ini. Dahulu kita pernah berpecah belah mendukung mereka, kata politikus Gerindra Habibur Rahman di akun X ya, manusia dalamnya hati, laut bisa diduga tapi dalamnya hati tak bisa diduga ya. Dulu kita tahu lah Habibur Rahman itu siapa ya. Kata Habibur Rahman, Ahok dan Anies disatukan karena keinginan berkuasa di Jakarta dan sakit hati terhadap penguasa. Kok sakit hati ya? Kenapa selalu narasinya sakit hati? Justru dalam konteks Pilkada DKI tidak tampak sakit hati baik Anies maupun Ahok. Yang tampak adalah ketakutan dan kekhawatiran Kim kalau Anies menang Pilkada, kan begitu. Ya. Saya khawatir yang mempersatukan mereka saat ini hanya rasa sakit hati dan nafsu kekuasaan. Semoga tidak demikian adanya. Ya. Saya katakan tidak demikian. Anies tidak dalam posisi sakit hati. Posisi dia leading sekarang ini. Posisi dia adalah justru mau dizalimi lagi. Kan begitu. Ya. Habibur Rahman menilai akan ada kejutan baru lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ya itulah. Kejutan barunya adalah menyingkirkan Anies kan begitu dengan membentuk Kim Plus.
Jadi memang saya yakin bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini, ucap Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu ya. Diketahui sejumlah nama saat ini telah disebut-sebut dalam bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta. Jadi sekali lagi sobat daerah sekalian, ya, ini politisi ini memang ngomong berdasarkan kepentingan. Jadi kepentingan Habibur Rahman, kepentingan Kim adalah menjegal Anies. Jangan sampai bertanding di Pilkada DKI, karena kalau bertanding kalah, makanya berusaha dijegal. Ya kan? Sama seperti Pilpres kemarin. Ketika gagal menjegal, ya pakai politik gentong babi, kan begitu. Nah, gunakan anak Pak Lurah agar Pak Lurah mau membantu Prabowo. Sekarang khawatir lagi sama Anies, berusaha menggalang Kim Plus agar Anies tidak bisa dapat kereta untuk mencalonkan diri. Caranya adalah ya dengan merayu dan mengancam at the same time partai-partai di perubahan agar tidak bisa nyalonkan Anies. Nah, kalau dalam kondisi sama-sama ditekan, sama-sama dipojokkan, Anies dan Ahok kemudian lebih akrab, ya justru yang mengakrabkan mereka adalah penguasa. Karena kezaliman penguasa, Istana Lama terutama, yang mengakrabkan mereka karena mereka kemudian menjadi senasib. Jangan lupa politik itu soal kepentingan. Jadi kepentingannya sama, melawan the establishment istana. Kan begitu. Tapi nanti kalau seandainya PDIP membentuk poros sendiri melawan Anies, ya tentu mereka akan berhadapan head to head. Tapi kalau Anies dan Ahok berhadapan, nggak mungkin. Karena Kim tidak akan menjagokan satu di antara dua mereka ini. Kan itu persoalannya. Padahal rakyat Jakarta menginginkan mereka berdasarkan top of mind. Menginginkan Anies dan atau Ahok. Begitu ya sobat daerah sekalian. Ya itulah politik kita ya. Politik kita, politik sontoloyo semuanya. Orang damai kok malah dia gelisah ya. Oke. Sebagai rakyat saya tidak memaafkan. Kita baca komentar sobat daerah sekalian ya. Sambil saya sekali lagi mengumumkan, mudah-mudahan bisa ditonton interview saya dan Babah Alun alias Yusuf Hamka. Sebagai rakyat saya tidak memaafkan atas semua yang dilakukan dan atas semua yang sengaja tidak dilakukan oleh Jokowi sejak menjadi pejabat negara. Oke. Revolusi 17 Agustus 2024 di Istana Negara. Pengadilan Rakyat 17 Agustus 2024. Anies Ahok. Anies dan Ahok bersatu saja untuk Jakarta. Kesampingkan ego ketua-ketua partai, kita lawan nepotisme dan Kim. Ya. Kim Koalisi Indonesia mundur. Ya. Kalau Anies Ahok berlayar, apakah Bang RH siap jadi ketua tim kampanye kemenangan? Saya rasa Bang RH orang yang pas. Kalau saya jadi ketua tim kampanye, saya nggak punya pengalaman, bro. Cari orang yang memang punya pengalaman. Tapi kalau disuruh membantu ya saya mau. Kenapa? Karena saya tidak rela kalau kemudian hanya satu calon Kim saja. Bagaimana kalau Anies dengan kotak kosong? Nggak rela juga. Harus ada lawannya. Ya kan? Kalau enggak tidak ada pendidikan masyarakat. Masa berdebat sama kotak kosong? Ya kan? Harus debat dengan manusia. Masa enggak ada orang yang mau berkompetisi, ya kan? Kalau enggak ya tidak usah pemilihan langsung. Kemudian jadi sekali lagi serahkan itu kepada ahlinya ya. Saya tidak ahli, saya tidak punya pengalaman berkampanye dalam pengertian melakukan manajemen kampanye. Kecuali kalau tidak ada orang lain, nah itu mau saya. Jadi tanggung jawab itu kita ambil ketika tidak ada orang lain yang lebih baik, lebih hebat dari kita, kan begitu. Menurut saya Anies itu batu sandungan bagi para politik kotor yang mau menghancurkan secara pelan-pelan NKRI ini. Ya sepertinya gitu ya. Mereka khawatir dan takut betul sama Anies Baswedan. Ya, itu saja saudara sekalian. Kita nanti
lanjutkan ya, tapi jangan lupa percakapan perbincangan saya dengan Muhammad Yusuf Hamka alias Babah Alun. Saya selalu lupa nama Chinese atau Tionghoanya, tetapi yang saya tahu Babah Alun. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti Pilkada DKI kita mendapatkan oase dengan bisa mencalonkannya Anies Baswedan sebagai salah satu calon dan berhadapan dengan siapapun nggak ada masalah. Yang penting pilkadanya jujur dan amanah. Berhadapan sama Ahok, oke. Berhadapan dengan siapapun yang penting jujur dan amanah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Terus saya dimarahin, dia bilang, Pak Yusuf egois katanya. Pensiun sendiri katanya. Pensiun bersama rakyat katanya. Baru benar, kalau enggak egois, pensiun sendiri, senang-senang sendiri katanya. Ada Budi Satrio Jiwandono, bagus. Raffi Ahmad juga ada. Terus ya dari Rano Karno ada. Saya sih gampang, saya mau jadi wakil boleh, mau jadi rakyat biasa boleh, mau jadi gubernur boleh. Biar aja Jadi lah. nothing tulus banget Babah. Ya memang. Mau jadi wakil siapapun oke. Nggak ada masalah. Selama partai yang memerintah dan partai koalisinya ada, saya kerja yang penting. Ini harga mati atau separuh harga atau harga negotiable atau apa? Untuk memajukan Babah di DKI ini bagi Partai Golkar. Kalau saya lihat Pak Erlangga itu serius sekali. Jadi harga mati sebenarnya. Harga Tapi mati. kembali partai koalisinya kita juga harus realistis. Apakah Kim berkenan? Kalau enggak kan percuma.